Oke, berikutnya saya mau jelaskan tentang angka penting dan operasional hitungnya ya. Pertama, kalian harus tahu dulu tentang angka penting, aturan angka penting. Jadi angka apa aja sih yang kita anggap penting gitu. Ya, rule-nya semua angka selain 0, rule pertama ya. Semua angka yang selain 0 adalah angka penting. Jadi yang bermasalah itu 0 nanti. 0 ini penting atau enggak gitu. Tapi kalau semua yang 0 itu angka itu selalu penting. Jadi misalnya 1,23 ini 3 angka penting. Mereka semua penting. 3,8 2 angka penting. 3,8 sama-sama penting. Nah, rule angka 0-nya kalian perhatikan. Misalnya rule kedua, angka 0 yang terletak di antara dua angka yang bukan 0, dua angka bukan 0 ya, maka angka 0 itu adalah penting. Jadi misalnya 40,5, ini nolnya di antara 4 sama 5 kan. Ini penting nih nolnya. Jadi 3 angka penting. Kalau misalnya 3,5, 0,0002, 4 angka 0 ini juga di antara 2 angka yang bukan 0. Jadi ini penting semua gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 angka penting. Gitu ya. Lalu rule berikutnya, angka 0 yang terletak di belakang koma desimal adalah angka penting. Jadi di belakang koma desimal. Jadi misalnya di belakang itu di kanan ya. 8,00, ini dua angka 0 ini di belakang koma. Berarti ini penting, 3 angka penting. 32,800 ini juga 2 ini penting. 5 angka penting. Gitu ya. Lanjut. Berikutnya, seluruh angka 0 yang terletak di sebelah kiri koma desimal dan menyatakan bilangan yang lebih kecil dari 1 itu tidak penting. Jadi misalnya ini ya, 0,003. Yang penting cuma 3 doang. 00-nya ini nggak penting. 0,00308. Yang ini nggak penting yang di depan ini, tapi 308 penting. 3 angka penting. Oke. Nah, poin 5, semua angka 0 yang terletak di kanan angka bukan 0 namun tidak diikuti oleh koma desimal maka bukan angka penting. Kecuali dikasih tanda. Jadi misalnya 200 ini ya, 200. 200 itu satu angka penting. Karena secara notasi ilmiah pun kita bisa tulis 2 kali 10 pangkat 2. Gitu. 309440. Ini yang penting 1 2 3 4 5. 5 angka penting. Jadi 5 ini 5 angka penting ya. Angka 0 yang paling belakang di kanan angka bukan 0 namun tidak diikuti koma itu bukan angka penting. Tapi kalau 200,0 ini penting sebelum koma, setelah koma juga penting. Ya, karena yang setelah koma itu termasuk angka penting. Jadi ini 4 1 2 3 4 angka penting. Tapi kalau 405,670 maksudnya diberi tanda itu begini, angka 6-nya digaris. Jadi cuma sampai sini doang nih angka pentingnya. Cuma 1 2 3 4. Nah, gitu. Angka yang digaris itu menunjukkan angka taksiran ya. Mari kita bahas di berikutnya. Contoh, hasil pengukuran di bawah ini yang memiliki 3 angka penting. Yang A, kecuali yang mana gitu ya. Yang A betul, 390 ini penting. Yang B, 604 ini penting. 3 angka penting. Yang C, 390 penting. D juga 450 tapi 0-nya dikasih strip, jadi penting. 3 angka penting. Nah, yang E itu 4 angka penting. Jadi yang salah yang E. Kecuali ya. Terus nomor berikutnya, sebuah peternakan petelur, ayam petelur setiap hari menghasilkan 4.320 butir telur. Berapakah angka pentingnya? Nah, tapi kalian harus paham bahwa angka penting itu angka hasil pengukuran, harus dari ngukur. Apakah sekian butir telur itu dari ngukur? Jawabannya adalah tidak. Dia nggak dari ngukur, tapi dari membilang, dari bilangan eksak kita sebutnya. Dari bukan dari ngukur tapi dari menghitung ya. Jadi ini meskipun angkanya segini, tapi dia tidak punya angka penting. Karena bukan dari ngukur. Atau berarti ini punyanya 0 angka penting. Gitu. Oke.
ini bagaimana kita menentukan angka penting dari suatu bilangan. Nah, berikutnya saya ajarin tentang operasionalnya. Operasional hitung ya. Pertama, operasional hitung yang kita pakai adalah penjumlahan dan pengurangan. Rule-nya begini, hasil dari penjumlahan dan pengurangan hanya boleh memiliki satu angka taksiran saja, yaitu yang paling kiri. Angka taksiran itu angka yang dikasih strip, ya. Atau kalau tidak ada, berarti angka yang paling akhir, paling kanan. Misalnya 23,123. Nah, ini kan nggak dikasih strip ya. Artinya yang angka taksirannya itu yang angka 3 ini, paling kanan. Gitu. Terus 45,34 di sini. Nah, ketika kita jumlahin 3, 6, 4, jumlahin biasa ya, 8, 6, 68,463. Angka taksirannya di sini ada 2 digit yang 3 sama digit yang 6. Nah, cuma boleh satu angka taksiran saja yang paling kiri. Jadi kita harus potong dia di sini. Angka 3 yang paling kanan itu harus dibuletin ke bawah. Berarti ya, karena 3 ya. Dibuletin ke bawah jadi 68,46 gitu. Oke, contoh pengurangan juga sama. 99,012. Di sini dia kasih tahu satunya di sini, satunya taksiran. Dikurang 71. 71 jelas taksirannya yang angka 1. Nah, ini ketika kita kurangin 012, 9 kurang 1 8, 9 kurang 7 2. Angka taksirannya ada di angka 1 dan angka 8. Nah, lagi-lagi kita harus potong di sini. Jadi angka ini 0 turunnya ke bawah. Jadi 28 aja. Gitu. Angka taksiran harus paling kiri. Intinya begitu. Nggak hanya boleh satu saja ya. Tapi kalau perkalian dan pembagian, hasil akhirnya hanya memiliki angka penting yang lebih sedikit dari pembentuknya. Jadi pembentuknya berapa sama berapa, angka pentingnya endingnya harus yang paling dikit. Misalnya 12 kali 45. 12 kali 45 ini kan 4540 ya. Tapi di sini 2 angka penting sama 2 angka penting. Kebetulan sama, ya udah, berarti hasil akhirnya juga harus 2 angka penting. Bagaimana bikin 540 tapi 2 angka penting aja? Kamu harus buat dulu jadi notasi ilmiah 5,40 kali 10 pangkat 2. Tapi kita mau 2 angka penting, potong di sini. Jadi 5,4 kali 10 pangkat 2. Gitu. Misalnya lagi 707 bagi 7,0. Ini kalau dihitung hasilnya kan 101. Ya, tapi 707 itu 3 angka penting, 7,0 2 angka penting. Jadi ini harus ditulis sebagai 2 angka penting. Yang lebih kecil dari 3 sama 2 itu 2 ya. Nah, bagaimana nulis 101 tapi 2 angka penting? Kamu harus buatnya 1,01 kali 10 pangkat 2 dulu, notasi ilmiah dulu, baru dibuletin. Harus potong di sini supaya 2 digit, angka 1 bulet ke bawah. Jadi 1,0 kali 10 pangkat 2. Oke, lalu misalnya pangkat sama akar juga sama konsepnya. 25 kuadrat itu kan 625 ya. Tapi 25 ini 2 angka penting aja. Jadi kita harus tulis 625 dengan 2 angka penting. 6,25 tulis dulu biasanya notasi ilmiahnya. 6,25 kali 10 pangkat 2, tapi mau 2 angka penting aja, potong di sini. Angka 5 bikin naik. Pembuatannya naik 6,3 kali 10 pangkat 2. Gitu. Akar 144. Akar 144 itu 12. Tapi di sini dia 3 angka penting. Jadi dia harus 3 angka penting. Bagaimana tulis 12 tapi 3 angka penting? Tambahin 1 digit. Maka jadi 12,0. Nah, gitu ya. Lalu, perkalian dan pembagian dengan bilangan eksak. Bilangan eksak tidak punya angka penting. Jadi hasilnya harus ngikutin angka penting yang dimiliki oleh banyak angka penting dari angka penting yang semula. Jadi maksudnya gini. Misalnya, diketahui tebal satu buku adalah 3,42. Oke, jadi misalnya ya, diketahui tebal satu buku adalah 3,42 cm. Jika 18 buku ditumpuk, maka berapakah tingginya? 3,42 cm ini punya 3 angka penting.
Kalau ada 18, jadi 3,42-nya dikali 18. 3,42 dikali 18 itu hasilnya 61,56 cm. Tapi kita harus buat dia jadi 3 angka penting aja. Caranya kita bulatin lagi ya, potong di sini 6, bikin bulutnya ke atas 61,6 cm. Gitu. Demikian juga misalnya luas sebuah lingkaran, jadi jadinya 14. Luas lingkaran ini kan rumusnya pi r kuadrat. Jadi pi itu 22/7 kali r kuadrat, 14 kuadrat. Ini kalau dihitung 616. Tapi 14 itu 2 angka penting aja. Jadi 616-nya kita harus tulis dengan 2 angka penting. Kita buat 6,16 kali 10 pangkat 2. Kita bulatin jadi 2 angka penting. 6 itu bikin dia bulatin ke atas, jadi 6,2 kali 10 pangkat 2. Seperti itu.